Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. Ya akrama khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hulul hadisil alimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. فهي من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karam. خمسة تطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. خمسة تطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. فاتحة الحمد النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته ولبيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا كيهدي الألف نادي أنور كيهدي محمد ونادي أنور كيهدي مهاجر نادي أمسر كيهدي مقسم شبه كيهدي مهاجر نادي أمسر كيهدي مختار بن كيهدي زرقر بن شرم كيهدي شمس الدين بيهدي عبد الرحمن كيهدي عبد
cabutnya virus corona ini. Kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة المصنف هذا الكتاب شيخنا ويقدم الجواب خصوصا لمدرب هذا الكتاب Kiai Haji Abdul Mahfud Ahmad Laqib bin Abdul Mahfud wa nafa'ana fi biddin wa dunya al-akhirah. Al-Fatihah. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athir al-hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami' kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa ala. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Jamaah yang saya muliakan, mohon khusus Ketua DKM Bapak Ustaz Eko Novianto. Allah berkati hayatnya. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan iman lahir batin sehingga selalu istiqamah di dalam melaksanakan kelaziman, rutinitas dan ritualitas yang biasa dilaksanakan pada setiap harinya. Yang pada malam ini adalah sebagaimana biasa kita laksanakan amaliyah usbu'iyah, kegiatan mingguan malam Senin subuh pagi adalah kegiatan daripada program DKM Mushola Asy-Syariah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan dalam kiranya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan barokah daripada kehidupannya, barokah daripada ilmunya, Amin. barokah daripada rezekinya, barokah daripada keluarganya, Amin. dan barokah daripada segala usahanya. Karena betapapun yang akan kita dapatkan sedikit atau banyaknya, tapi ketika Allah itu limpahkan keberkahan buat kita, niscaya kita akan merasakan betapa kenikmatan yang sangat luar biasa yang belum tentu kita rasakan untuk seterusnya. Oleh karenanya kita patut kita jaga kontinuitas kegiatan ini, karena ini penting. Boleh jadi wasilah daripada amaliyah kita ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang ketika kita mengalami masa-masa kesulitan, tiba-tiba Allah mengirimkan pertolongan melalui majelis itu. Mohon
keutamaan puasa sunnah, keutamaan sholat sunnah rawatib. Memang sholat ini adalah sangat mudah dikerjakan, dalam arti dikerjakan, diteorikan, tetapi tidak sedikit di antara kita yang malas banget untuk mengerjakannya. Kalau lagi ada ya, nunggu komat. Pas sudah komat nunggu usolli imamnya. Pas sudah Allahu Akbar nunggu walad dolim imamnya. Nah ini kebiasaan seperti ini, insya Allah lambat laun akan hilang ketika kita sudah mendapatkan ruang hidayah. Di dalamnya akan kita dapatkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nurul ilmi, cahaya ilmu ke dalam hati kita semua. Ketika bapak-bapak saudara-saudara sekalian sudah menyadari yang selama ini bapak-bapak saudara-saudara sekalian mengamalkan apa-apa yang selama ini diajarkan oleh guru-guru kita, kemudian bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian paham dan amalkan, nah itu salah satu tanda di mana bapak-bapak ibu saudara-saudara sekalian mendapatkan nurul ilmi, cahaya ilmu. Karena kita nggak sadar, kita malas banget bangun malam, tiba-tiba dengan sendirinya sering dengerin guru-guru ceramah, pengajian, lalu kemudian dia sadar, subhanallah betapa indahnya. Orang kalau udah biasa melakukan kebajikan, orang kalau sudah leukeun, kalau kata PAT itu mah leukeun, naon teh leukeun kan? Ya, itu ketika ditinggalkan itu merasa rugi, merasa bersalah, merasa apa ya? Nagih. Ya kayak merasa kayak punya utang. Pengajian biasanya apa namanya, ada kopi, ada teh manis, ada gorengan, ada martabak misalnya kan. Pas udah gitu nggak ada, wah ini leksit lah ini mah. Saya nggak nyinggung Pak Eko, cuma biasanya. Nah kita lanjutkan. Wakanda at-tuhfa, wakanda fit-tuhfatis. Begitu juga ada keterangan di dalam kitab Tuhfa. Fakat ada al-haqqos ya, maka sesungguhnya telah termasuk apa? Maka sesungguhnya telah melakukan atau menunaikan hak sosial, haknya puasa. Jadi semua aspek itu punya hak. Semua makhluk punya hak. Semua makhluk punya hak. Manusia punya hak dan kewajiban. Termasuk ibadah-ibadah yang kita jalankan ini, itu adalah semuanya punya hak. Bapak punya istri, istri bapak punya hak. Apa hak istri kepada suami? Apa hak istri kepada suami? Nafkah. Mendapatkan nafkah. Ya. Kalau kewajiban suami memberikan nafkah. Apa hak suami? Mendapatkan pengabdian dari istri. Apa hak anak? Mendapatkan pendidikan. Apa kewajiban orang tua? Mendidik anak. Nah semua itu, literasi itu apa? Memiliki punya hak semua. Makanya ada hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu memang 11-12. Artinya hak ini adalah yang kita dapatkan, mana saya, gitu kan? Tapi kita juga harus menunaikan kewajiban, menunaikan kewajiban. Nah ini termasuk puasa, sholat itu punya hak.
sunnah rawatib. Tuh ya. Kewajibannya apa? Ya kita menunaikan sholat 5 waktu itu. Tapi ada bagi sholat 5 waktu itu punya hak juga. Saya juga mau dong dikasih, minta hak saya. Hak saya apa? Sholat sunnah rawatib. Sholat yang mengiringi daripada sholat-sholat lain. Puasa juga demikian. Puasa Ramadan wajibnya tuh. Puasa Ramadan juga punya hak. Mendapatkan hak dari kita apa? Puasa sunnah. Nah di sini dijelaskan, kalau ada hak qasiyam, maka sesungguhnya telah menunaikan haknya puasa. Nah ketika kita melaksanakan puasa sunnah, seperti kemarin ada keterangan wa hikmatu kauniha, dan hikmah adanya berpuasa salasatan setiap bulannya itu 3 hari. Annal hasanata bi'ashri amsalihha. Hikmahnya puasa sehari atau sebulan 3 kali, bahwa sesungguhnya annal hasanata bi'ashri amsalihha, bahwa sesungguhnya kebaikan itu pahalanya adalah asyri amsalihha, ganjarnya 10. Setiap kali melakukan kebajikan ganjarnya 10 pahala. Fasomuha, maka puasanya yang 3 hari itu kasomi syahri, sama dengan puasa satu bulan pahalanya. Karena apa? Kan 1 hari itu dapat 10 hari, 2 hari 20 hari, 3 hari 30 hari. 1 bulan. Nah, ini dikerjakan setiap setiap harinya atau setiap bulannya itu dikerjakan sebanyak 3 hari. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid misalnya. Kalau misalnya Ayyamul Bid itu kan menjelang apa itu? Menjelang purnama, 13, 14, 15 ya. Walidzalika, oleh karena itu yahsul aslu sunnati, maka mendapatkan asalnya kesunahan bisawmi salah satu ayam min ayam syahr, dari puasanya 3 kali setiap harinya dalam 1 bulan. Nah, jadi inilah haknya puasa, yaitu haknya puasa dia mendapatkan dari orang yang berpuasa dengan puasa-puasa sunnah. Ya. Kalau puasa Ramadan adalah kewajiban, tapi kalau saya puasa-puasa sunnah adalah hak, ya, min huquqis syiyam, dari hak puasa. Wa man qara'a, dan barang siapa qara'a yang membaca kulla yaumin, setiap hari, mi'ata ayatin, 100 ayat. Berarti membaca apa ya? Membaca Al-Quran. Setiap hari 100 ayat. Kita berapa ayat sehari? Subhanallah, 1 juz Pak Ustaz. Alhamdulillah. Doain. Nih. Jadi membaca Al-Quran juga itu ada haknya. Jadi kan saya bilang tadi itu puasa, semua ini kan ada haknya, termasuk membaca Al-Quran juga ada haknya. Sholat ada haknya, puasa ada haknya, termasuk membaca Al-Quran ada haknya. Memang kewajiban membaca Al-Quran ada kewajibannya, ada. Apa itu? Ketika kita sholat, baca apa itu? Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kewajibannya itu pasti dikerjakan sebanyak 17 kali 2 berapa? 17 kali 2 berapa?
Berapa? 17 kali. 17 rakaat kan ya? Nah, Fatihahnya ada berapa? 17. Maghrib 5 3. waktu 17 rakaat. Hah? 5 waktu 17. 17 rakaat. Ya kan? Setiap rakaatnya 17 di 3 berarti 17 baca ya? Iya. Iya 17 Fatihah ya? Iya betul. Setiap hari. Setiap hari dapat 17 Fatihah. Artinya kewajiban kita itu membaca Fatihah sama saja kewajiban kita membaca Al-Qur'an. Artinya gini, bukan berarti kita baca Fatihah doang, tapi memang kewajibannya itu, kewajiban daripada Al-Qur'an itu adalah Fatihah, karena Fatihah itu dibaca pada waktu sholat. Nah, sholatnya biqiraatil Fatihah. Sholat nggak sah kalau tanpa membaca Fatihah. Nggak sah. La sholat bi Fatihatil kitab. Ya, nggak sah sholatnya kalau sholatnya itu nggak baca Fatihah. Ya. Karena memang wajib, rukun, jadi rukun. Nah, di sini membaca Al-Qur'an itu wajibnya ada di sholat. Nah, sementara haknya ini kita kerjakan setiap hari. Haknya Al-Qur'an itu sendiri. Ini haknya apa ya? Haknya apa ya? Dicas. Kalau rusak wajiban. Wajiban ya. Nah, HP dicas, dirawat, ini haknya. Ya, mendapatkan hak. Kita kasih casing, itu haknya. Biar cakep gitu kan. Iya. Nah, tapi kewajibannya itu ya kita isi pulsa, kita isi kuota dan seterusnya. Nah, kewajiban haknya membaca Al-Qur'an itu ditandai dengan setiap harinya mi'ata ayatin, membaca 100 ayat. Faqad ada hakul Qur'an, maka sesungguhnya ada hakul Qur'an telah menunaikan daripada haknya membaca Al-Qur'an. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, membaca Al-Quran itu minimal kalau menurut kitab At-Tuhfah ini ya, At-Tuhfah bukan Tuhfah. Kalau Tuhfah mah apa ya? Kitab Tuhfah ini minimal kita sehari 100 ayat. Bagaimana caranya? Ya dicarain sendiri lah. Ya. Nah, yang model seperti itu sudah mendapatkan hak daripada Al-Qur'an. Karena setiap hak itu kan nanti akan menuntut, Pak. Nah, sekarang Bapak nggak ngasih hak istri. Istri menuntut nggak? Istri menuntut nggak? Menuntut. Bang, mau belanja? Nah, bukannya udah aman. Ya kan? Oke. Jadi 100 ayat setiap hari. Setiap hari kita sudah menunaikan atau memberikan haknya Al-Qur'an. Makanya nauzubillah kalau seandainya kita ini jarang baca Al-Qur'an ya loh. Artinya kita baca Quran cuma pas bulan Ramadan doang, itu juga bagus banget, itu bagus, bener bagus. Yasinan. Ya. Atau kita baca Quran cuma yasinan doang pas malam Jumat. Ya, itu juga sebenarnya bagus. Cuma kok apa ya, nemen gitu. Mas baca Quran cuma pas baca yasin doang. Gitu ya. Iya. Jadi yang lebih afdolnya ini setiap hari. Setiap hari. 100 ayat banyak nggak sih ya? Banyak 100 ayat? Sehari 100 ayat banyak apa enggak? Surat Yasin aja 83 rakaat. Yasin 83 rakaat. Oh belum. Belum sampai. Sampai 1 juz. Belum sampai. Yasin Ya sebenarnya gampangnya Pak. Nih, ada waktu-waktu yang bisa kita siasati untuk membaca Al-Quran yang bisa tertunai dengan 100 ayat satu hari.
Habis maghrib kan kita kalau malam kan ngaji. Habis maghrib sampai menjelang isya bisa kita baca 50 ayat. Habis subuh 50 ayat. Kalau berat juga habis maghrib 10 ayat. Selembar. Ya kan habis isya 10 ayat. Toh? Kemudian menjelang sholat subuh, kebetulan Bapak kan setiap hari bangun malam nih. Ya. Pak Eko maksudnya. Ya, menjelang sholat subuh, menjelang adzan subuh kita baca. Ya. Sampai waktu subuh tiba. Udah 20, tambah 30 dah. Nah, tambah 20 kan jadi 40. Habis zuhur baca 10. Berapa tuh? 50. Sisa berapa? 50. Habis asar habisin dah 50. Besok hilang sebulan. Besoknya lep orang pisan. Sesuai dengan curhatannya Bang. Sebulan hilang. Sampai sekarang kembali. Iya. Kita lagi puasa tuh ya, Masya Allah. Bisa sehari itu bisa 3 juz lah, paling sedikit. Paling sedikit. Sehari itu sehari bisa 3 juz. Alhamdulillah. Bahkan sampai ada selama bulan Ramadan 3 kali khatam. Masya Allah kan, ajib. Pas habis lebaran orang bisa ditengok di Quran. Kata Quran gila lu ya. Masa gue ditengok pas lebaran doang, tentang pahalanya gede banget. Ya Allah, ini sekarang giliran sekarang aja. Jangankan dipegang di lomong aja orang. Kata Quran. Kalau Quran bisa ngomong. Ya. Bisa kalau kita ini memaksakan diri, bisa memaksakan diri kita paksakan, kemudian ketika kita paksaan nanti akan timbul kebiasaan. Kalau udah menjadi kebiasaan, ini akan timbul apa yang namanya rasa cinta dengan membaca Quran. Benar Pak? Wiridan ibu saya itu yang namanya Quran itu udah paling hobi baca Quran. Ibu saya malah udah pakai kacamatanya dibuka. Usianya udah 80 berapa itu saya juga lupa. Baca itu paling aja. Ya. Sejak saya masih kecil, yang namanya baca Quran itu Masya Allah. Tapi alhamdulillah saya termasuk orang yang paling susah ngikutin ibu saya. Ya, Masya Allah. Ya artinya Pak, coba kita paksakan. Kalau jadi udah kita ada paksakan, insya Allah nanti akan kebiasaan. Kalau udah kebiasaan pasti akan timbul rasa cinta. Akan rasa cinta. Jadi kalau kita selalu membiasakan apa yang ada pada diri kita, kita memiliki rasa suka dengan apa yang ada pada diri kita, kita memiliki rasa suka dari apa yang ada di hadapan kita, maka apa yang ada di hadapan kita akan mengerti siapa yang ada di hadapannya dan apa yang ada di hadapannya. Bapak kalau megang HP saya pasti gak bisa. Kenapa? Karena emang belum pernah megang. Pertama, di sini ada sandinya. Ketika sandinya sudah saya kasih tahu, Pak Ustadz berapa Pak Ustadz? Sekian. Untuk yang kedua kalinya belum tentu langsung hafal. Ketiga kalinya berapa Ustadz? Sekian. Oh iya. Besok kali Ustadz kurang satu apa nih? Saya lupa. Ini. Nah nanti kalau sudah kebiasaan, ini apa yang kita jadikan objek ini jadi paham. Tangan kita jadi lihai, mata kita jadi jelas. Artinya jelas itu jelas yang apa yang ada di hadapan kita ini apa. Artinya dia akan mengerti kita pun akan tahu dia. Nah begitu Quran. Apalagi ini Qurannya adalah kalamullah, mukjizat bagi Rasul Nabi Muhammad. Pastinya itu mendatangkan kemuliaan yang tidak pernah kita dapat dari yang lainnya. Makanya kita hidupkan kembali
Ya kalau kita, ya itulah kalau kata kita Tufa ini adalah sehari itu 100 ayat. Nah, wa fi qiraatil munjiat as-sam'ati, dan pada pembacaan kitab atau pembacaan surah Al-Munjiat yang 7, surat Munjiat, surat yang yang memiliki keutamaan menyelamatkan sam'ah yang 7 itu adalah lebih utama, lebih utama. Ada surat-surat yang menurut kitab Tufa ini surat-surat yang bisa dibaca menjadi rutinitas kita. 7 surat Al-Munjiat. Kalau kata kitab ini, yang pertama Alif Lam Mim, tanzil kitab la raiba fihi. Itu kita baca awal surah. Kemudian surat Yasin. Berarti yang pertama surat Al-Baqarah. Yang kedua Yasin, surat Yasin. Yang ketiga surat Fussilat. Yang keempat surat Ad-Dukhan. Yang kelima surat Al-Waqi'ah. Yang keenam surat Al-Hasyr. Yang ketujuh adalah surat Al-Mulk. Ini 7 ayat, 7 surat ini bisa kita baca. Habis maghrib baca surat Alif Lam Mim permulaan. Habis isya Yasin. Habis subuh Fussilat. Habis zuhur surat Dukhan. Habis asar Waqi'ah. Habis maghrib apa? Surat Al-Hasyr dan Al-Mulk. Dulu ibu-ibu kita itu paling getar ngamalin begini ya, bahkan sampai banyak yang hafal. Surat Waqi'ah, surat Al-Mulk, apalagi Yasin, apalagi Kahfi. Nah sekarang udah jarang ibu-ibu tuh, ibu-ibu zaman sekarang jarang yang hafal. Kalau ibu-ibu zaman dulu mungkin orang-orang tua kita ya mungkin, termasuk orang tua saya waktu itu hampir sampai hafal Yasin, Tabarok. Anak sekarang juga hafal Yasin, Tabarok tuh, anak muda sekarang. Ya apa ya? Iya Yasin, Tabarok hafal. Ngamalin kan? Ya Yasin, Tabarok cuma beda. Malam dari Yasin kali udah punya orang. Jadi 7 surat Al-Munjiat. Jadi surat Al-Munjiat itu surat yang punya, ya semua surat Al-Quran itu punya apa? Semua pokoknya Al-Quran itu adalah rahmat. Tapi memang ada beberapa surat juga yang memiliki apa? Setiap surat itu memiliki apa? Keistimewaan. Wa yaqra idza asbaha, dan hendaklah membaca idza asbaha apabila datang pada waktu pagi, wa idza amsa, dan apabila datang pada waktu sore, awa ilal hadid, ya, membaca ayat di permulaan surat Al-Hadid, wa khatimal Hasyr, dan membaca surat terakhir daripada surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu ayat terakhir itu apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu wa ya alladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah. Ya itu min awakhir surat Al-Hasyr yang ada Asmaul Husna, walillahi asmaul husna, itu ada di surat Al-Hasyr. Kalau baca aja. Ya, di surat Al-Hasyr Asmaul Husna. Kemudian wal ikhlas, surat Al-Ikhlas, wal mu'awwidzatain dilanjut dengan surat Ta'awud. Ya, surat Al-Falaq dengan Anas salasan masing-masing 3 kali.
daripada haknya Al-Quran. Ini kalau diwiridin Pak, bacaan surat-surat tersebut kita huruf. Kalau ini jadi wali ente. Hah? Iya. Masya Allah. Ini amalan-amalan ulama dulu yang dibaca seperti itu. Man wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin. Dan barang siapa yang bersedekah fi jum'atin pada hari Jumat bidirhamin dengan 1 dirham, au bima yusawi atau dengan barang yang senilai 1 dirham, faqad adda haqqas shadaqah. Nah, maka dia telah menunaikan haknya sedekah. Nah, ternyata sedekah juga punya hak. Ya Pak ya. Kewajiban sedekah apa? Zakat. Zakat fitri dan zakat mal. Itu kewajiban zakat. Nah, kewajiban daripada haknya sedekah apa? Yaitu memberikan sedekah setiap hari Jumat minimal 1 dirham. 1 dirham itu anak saya itu berapa sih? 3.000 kalau nggak salah itu. 3.000 perak 1 dirham. Nah, dirham Maroko itu pakainya dirham. 3.000 perak. Cuma kalau kita kecil banget masa nyumbang saya 5.000 perak, Muhammad pelit banget itu kelihatan ya. 2.000 perak. 2.000. Pengen diterangin kuburannya. Ya Dikit lah. Ya kalau ukuran Bang Ahmad 20 perak, Masya Allah. Kata-kata lu merdek banget lu, Ahmad. Ya. Nah, jadi sedekah juga punya hak. Dengan cara apa kita menunaikan haknya sedekah? Dengan cara mentasaddaqa fi jum'atin bidirhamin. Siapa orang yang bersedekah 1 dirham pada hari Jumat, faqad adda haqqas shadaqah. Maka dia telah menunaikan haknya sedekah. Dari sholat, puasa, baca Quran, sedekah. Sholat haknya sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lain. Kemudian kalau puasa haknya adalah puasa sunnah. Kalau baca Quran haknya adalah membaca 100 ayat setiap hari, minimal 100 ayat setiap hari. Nah, sedekah itu haknya adalah sedekah 1 dirham setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat ingat ya, setiap hari Jumat, bukan hari yang lain. Ya, ini ditentukannya hari Jumat. Kalau kita ingin menunaikan haknya daripada haknya sedekah, bersedekahlah pada hari Jumat. Artinya kalau Bapak minimal sedekahnya 5.000, wah itu udah insya Allah udah menunaikan haknya sedekah. Jadi kita gak dituntut sama sedekah. Ya. Pak RT Dikun, pelit amat sih, masa 5.000 aja kagak bisa. Nah, dituntut 2.000. 2.000 setiap harinya. Ya. Redup lampu kita. Dituntut. Ya, Oke, apa ya? Ya karena orang banyak, karena memang jangan salah, itu nilai sedikit itu justru banyak orang yang nggak paham. Walaupun nilai sedikit ini ukuran sedikit loh. 1 dirhamnya ukuran standar yang paling kecil. Minimal. Masa 1 dirham aja? Masa istilahnya 2.000 aja kita nggak bisa sih, kan? Kasarnya seperti itu. Jangan diulangi Pak Ahmad. Wal maqalatu sabi'atu, dan maqalah yang ke-7. Qala Umar radhiyallahu anhu berkata, ini jadi udah ya. Jadi hak, berbicara hak tentang tuh kan bener ya, Assalamualaikum ya kan, saya cuma bercanda ya. Oke, di luar jadi saya juga makan jadi gak baik kelas nih kalau begitu. Kalau ada
arti kiasan. Majas itu ungkapan kalau di puisi itu kan banyak majasnya ya, ucapan yang bukan sebenarnya, majas. Seperti anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Itu majas ya. Itu ungkapan kiasan. Anta syamsun itu adalah matahari. Masa Nabi Muhammad matahari? Itu adalah makna yang bukan sebenarnya, perumpamaan. Jadi matahari itu kan fungsinya apa? Menyinari, membawa kehidupan, gitu. Nah itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ya seperti itu, menyinari dengan kasih sayang, menyinari dengan akhlak, menyinari dengan budi pekerti. Itu kalau dibahas tentang makna yang memiliki arti tadi. Nah ini seperti al-buhur, ini termasuk juga ungkapan-ungkapan yang tidak diartikan secara harfiah, tidak diartikan secara harfiah. Ada takwilnya, takwil ada penjelasannya lagi, ada tafsirnya lagi, ada penjelasannya lagi. Al-buhuru, laut itu maksudnya adalah al-muttasi'at al-jami'ah, yang luas, yang mengumpulkan, luasan hamparan yang mengumpulkan. Al-buhur bukan apa ya, bukan buat iya buat apa? Muhammad bukan buat maulid. Buhuri lautan itu ada 4. Lautan itu ada 4. Apa yang pertama? Al-buhuru arba'atu anwa'in. Lautan itu ada 4 macam. Yang pertama al-hawa, adalah hawa, keinginan nafsu. Adalah hawa, al-hawa bahrud dzunub. Keinginan nafsu itu adalah lautan dosa. Tuh, Pak. Ini makna buhur menurut siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Al-buhur arba'atun. Lautan itu ada 4. Yang pertama apa? Al-hawa bahrud dzunub. Keinginan nafsu adalah lautannya dosa. Pokoknya semua keinginan yang didasarkan dengan nafsu, hati-hati. Itu adalah lautan dosa. Apa aja? Kita inginnya karena nafsu. Wah, pokoknya saya harus umroh. Tuh. Bawa belakang mau kopi kek, mau kopat kek, mau kopet kek, gua harus berangkat haji. Tuh. Itu keinginannya berdasarkan nafsu. Kenapa itu mau naik haji? Sekarang kan itu tuh bodo amat. Pokoknya saya harus berangkat dari sini ke sini biarin. Orang ini kewajiban kok. Nah, itu namanya al-hawa bahrud dzunub. Keinginan yang didasari dari nafsu adalah sebagai apa? Lautannya dosa. Kata pemerintah, kata ulama, ini lagi Covid, zamannya rendah-rendah. Nggak boleh rapat. Itu nafsu. Nafsu, Pak. Ayo, kata pemerintah, kata seluruh ulama, agar yang namanya jaga kesehatan, wiqayatun nafs, menjaga jiwa adalah kewajiban daripada yang lainnya. Maka kita diperintahkan atau diserukan
nafsu kan? Ingat nafsu itu. Oh, nafsu. Karena nggak sedikit kemarin itu gara-gara Jumatan pada berantem. Ya, ada video viral itu. Oh mana nih Ustadz ini takut sama corona ini gara-gara Ustadz udah takut jadi Jumatan. Ya Allah, Ustadz jadi maki-maki. Padahal Ustadz itu berbuat seperti itu karena ilmu, bukan karena nafsu. Lagi Jumatan karena siapa saya tanya? Bapak rajin jamaah, bang dia rajin jamaah. Ya, ternyata Mas Win Wiono, Mas Win Wiono misalnya, malas jamaah. Kebetulan Bang Jena selalu lewat Mas Win. Memang malas jamaah nih. Tiap hari jamaah ngeliatnya kemana? Ke Mas Win terus. Nggak ngomong, cuma nanya doang. Ya Allah, itu namanya al-hawa. Jamaah dia ingin jamaah ke musola, tapi apa? Ada dorongan nafsu. Hilang Pak. Hilang. Jangan jadi. Aduh, jangan dah. Ya lagi. Masya Allah. Jangan. Jadi ini penting buat kita. Ini kata Sayyidina Umar, al-buhur arba'ah. Lautan itu ada 4. Yang pertama adalah al-hawa, zuhur zulub. Keinginan yang didasarkan nafsu adalah pangkalnya dosa. Masya Allah, ngeri Pak ya. Ini karena kita nggak paham. Kita nggak paham. Ini kita sholat begini nih, ini berdasarkan nafsu apa? Dia kan nggak paham kadang-kadang. Ini gua nggak begini karena Allah mau bukan ya. Nah, kita kembali kepada hati kita. Ya Allah, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Itu yang pertama. Ai mailanun nafsi ila syahawatiha min ghairi talabi syar'i. Apa maksudnya al-hawa baru zunubi? Maksudnya adalah mailanun nafsi, condongnya nafsu, ila syahawatiha, kepada keinginannya, min ghairi talabi syar'i, dari selain tuntutan syariat. Dari selain tuntutan syariat. Nih MUI udah bilang kondisi COVID ini ibadah itu pakai protokol. Itu namanya thalabus syar'i, salah satu thalabus syar'i. Silakan sholat pakai masker bagi yang memang kondisinya tidak fit. Kalau yang fit, kalau yang semuanya fit, tapi muskilah. Kenapa saya pakai masker? Saya kan dari luar. Saya mungkin saya sehat, ya bapak sehat, tapi ketika saya nggak pakai masker misalnya, ya Allah, namanya virus itu kan tidak kelihatan. Kalau seandainya virus corona udah dari kemarin udah jitak gitu kan, ya, itu thalabus syar'i Pak. Ini yang begini nih, silang-silang begini, ini termasuk thalabus syar'i. Artinya ada dasarnya, ada dasar. Karena dalam keadaan darurat. Kecuali kalau sudah aman, ayo sobu sufufakum fa idza tasyarat as-sufu min tamamis shalah. Ya. Jadi rapatnya sholat itu dalam berjamaah adalah sempurna sholat jamaahnya. Kalau sholatnya rendah, itu namanya bukan didasar sholatnya, bukan didasar jamaahnya, tapi tidak sempurna jamaahnya. Begitu doang. Enggak, itu termasuk gak jamaah itu. Nih Pak, jangankan di sini rendah, ya. Rumah Pasodikul, ya toh. Rumah Pasodikul karena musola banjir di sini ada imam. Pasodikul nggak boleh apa? Nggak boleh kena air. Boleh nyambung. Iya. Ini di depan rumah kita, di depan masjid kita nih nggak apa-apa. Kalau berdasarkan fikih sah-sah aja, ya, bukan cuma tidak mendapatkan keutamaan kesempurnaannya, tapi bisa dikerjakan kalau ada darurat. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, jadi ai mailanun nafsi, condongnya nafsu kepada keinginan
dari selain tuntutan agama. Jami'un adalah bisa mengumpulkan, bisa terkonsentrasi, terkumpul lizunubi kepada perbuatan dosa. Ini makanya surat jamaah ini hati harus tenang semua. Hatinya harus anteng, jangan ada sedikit pun prediksi kepada yang di sampingnya. Nah makanya harus membuang perasaan-perasaan yang bisa merusak hati. Sholat jamaah enak, yang begitu tuh enak. Nah makanya biar gak ngeganggu, menghindari dari perasaan buruk jamaah yang lainnya, kita juga harus memperbaiki perasaan kita. Misalnya apa Pak Ustaz? Misalnya mau berangkat ke mushola, bebersih dulu, mandi dulu, pakai minyak wangi dulu. Ini baru pulang kerja, kok udah komat nih, wah bentar gak enak nunggu jamaah, udah langsung wudhu doang, ya pakai kain sarung segala macam, nggak mandi nggak pakai minyak wangi. Allahu Akbar, di samping Allahu Akbar, kata di samping, buset ini orang baunya. Yang tadinya nih di sini nih sholatnya enak, nggak ada perasaan apa-apa, tiba-tiba ada orang yang sholatnya baru pulang kerja nggak melakukan kesunahan, misalnya nggak pakai minyak wangi, nggak mandi segala macam. Lah ini jadi rusak. Gara-gara apa? Ini gara-gara yang di samping. Makanya sunnah banget, pakai banget ya. Artinya sunnah sangat dianjurkan ketika kita ingin berkumpul dalam satu majelis, itu disunnahkan kita pakai minyak wangi. Apalagi sholat, apalagi berjamaah sholatnya. Agar supaya apa? Agar supaya memiliki nilai ketenangan dalam sholat. Nah, seperti itu. Wa nafsu bahru syahwat. Yang kedua, lautan yang kedua, nafsu itu adalah bahru syahwat, lautannya syahwat. Nafsu itu adalah lautannya syahwat. Nafsu. Kita melihat sesuatu yang membangkitkan nafsu, maka ingat itu bisa mengakibatkan kita mendapatkan keburukan gara-gara menjembatani syahwat kita. Makanya kan an-nafsu katifli kata Imam Al-Ghazali. Nafsu itu kayak bocah kecil. Kita punya anak kecil umur 5 tahun. Apa? Berguling-guling nangis. Wah, pokoknya ini mau beli apa? Beli es. Ya Allah, nggak boleh makan es. Nanti gigi kamu sakit apa? Kamu batuk nanti. Ya enggak, pokoknya beli es. Wah, nafsu kayak gitu Pak. Kita jadi kasihan. Aduh, iya ya bocahnya. Duh, daripada gua malu sama tetangga dah. Sampai kata tetangga udah beli apa? Mau timbang es doang. Akhirnya dibeliin. Des aja dibeliin. Pas dibeliin, kok seneng tuh bocah tuh. Malamnya ngekrek batu. Oh, kan apa bapak bilang jangan minum es. Aku bapak beliin. Gitu. Nafsu itu. Anak sukatif dan nafsu kayak bocah, bener. Nah makanya, bagaimana caranya ini anak bisa kita kendalikan? Arahkan dengan yang baik. Nah, kemarin bapak minum es, waktu kamu 3 hari. Kalau kamu batuk, nanti kamu masuk ke dokter, kamu ke dokter diperiksa. Kamu nanti dikasih obat, nanti obatnya yang baik, kamu mau nggak? Nah, itu cara. Nafsu juga segitu, harus dirayu, pelan-pelan, jangan frontal. Bocah diguling-guling, kita pukulnya berdua, kok makin bina. Nafsu kalau dilawan dengan nafsu. Nafsu dilawan dengan nafsu, enggak beres. Anak kita bandel,
Nah, yu'anil munkar, mencegah kemungkaran dengan cara apa? Mencegahnya dengan cara yang ma'ruf juga. Kalau dengan cara yang keras, ini juga tidak bisa menjadikan apa? Keberhasilan. Tidak bisa. Ada kampung kita yang mabuk, bilang sama Pak RW, ini pos kita ini sudah dipakai oleh orang anak muda, bagaimana? Bocah-bocah pada mabuk ke situ. Ya sudah kita tindak. Caranya apa? Dengan cara yang makruh, bukan dengan cara apa? Membabi buta, wah selalu anak kurang ajar, anak setan, wah, sampai kata-kata yang tidak pantas diutarakan kepada orang itu. Mungkar harus dengan cara yang makruh, karena tidak ada dasar, tidak ada keterangannya kalau kita mencegah kemungkaran itu dengan cara kekerasan. Ada orang bakar, wah, jangan, bukan dengan cara itu. Ya, kasih apa namanya perkara yang ma'ruf. Bagaimana caranya? Bapak kan pernah bagaimana dakwahnya Gus Miftah. Dulu Gus Miftah itu dicibir Bang Ahmad, ceramah ngaji di diskotik, di pub malam, di warung remang-remang, tempat pelacuran. Bayangkan, bikin maulid di tempat pelacuran, baca sholawatan di diskotik, sholatun di diskotik. Bayangkan, orang yang menilai cuma sesepintas, orang gila tempat maksiat baca sholawatan, dah tuh. Coba bayangkan Pak, sejak apa tidak ada pendakwah, belum ada pendakwah yang masa kini yang bisa membangun kondisi tempat-tempat maksiat itu tersiram dengan kalimat sholawat. Memang kelihatannya ini bertolak belakang, tapi ternyata subhanallah. Kan pernah saya beri penjelasan, kalau kita apa namanya kalau kita sholat main-main Pak, batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Tapi kalau sholawatan main-main, masya Allah, walaupun sholawatan main-main, ternyata masih punya asar. Kan pernah saya cerita Pak, ketika ada tokoh bintang film Mesir, dia memeran seorang artis cantik. Biasanya dia suka membintangi film-film yang gak karu-karuan lah. Dia membintangi tokoh daripada Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah itu setiap harinya membaca sekian ribu sholawat. Bayangkan Pak, padahal dia itu adalah sesungguhnya adalah seorang bintang film, seorang artis. Robiatul Adawiyah memang kehidupannya pertama kan dia kacau. Tuh. Nah ternyata ibadahnya dia, sholatnya dia itu nggak ada yang diterima. Karena apa? Main-main. Tapi pas ketika dia baca sholat, ternyata punya asal, punya pengaruh. Makanya kalau kita kan sholawatan banyak macam ya, kelihatannya kayak main-main, tapi ternyata tetap kalau sholawat tetap ada bekas. Nah itu yang ketiga. Tadi yang kedua. Yang ketiga, wal mautu bahrul ahmar. Tadi yang kedua, nafsu itu lautannya syahwat. Yang ketiga, wal mautu bahrul ahmar. Kematian itu adalah lautnya umur, lautan umur. Bagaimana penjelasannya nanti kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Karena udah malam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.